Piala AFF 2024 atau yang dikenal dengan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dikabarkan telah diakui oleh FIFA sebagai A-Match. Kabar ini bisa menjadi menggembirakan sekaligus membuat timnas Indonesia harus benar-benar serius menatap ajang kompetisi sepak bola antar negara Asia Tenggara. Piala AFF 2024 sudah bergulir sejak Minggu 8 Desember 2024. Ajang kontinental itu bakal berlangsung hingga pertandingan final yang dilaksanakan pada 5 Januari 2025. Kejuaraan tingkat Asia Tenggara edisi ke-15 ini menggunakan format round robin, di mana dari 10 kontestan yang ada dibagi menjadi 2 grup. Setiap tim akan memainkan 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang. Sistem ini telah digunakan pada edisi 2018 dan 2022. Pada Piala AFF 2024, skuad Garuda tergabung di grup B dan akan bertempur untuk memperebutkan 2 tempat ke semifinal dengan peserta lain seperti Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Penyelenggaraan Piala AFF yang bergulir di luar kalender resmi FIFA membuat banyak pihak menganggap kejuaraan ini tak begitu krusial, apalagi poin untuk ranking FIFA yang didapat setiap kontestan juga tidak banyak. Langkah itu yang membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil banyak pemain muda yang masih di bawah 22 tahun untuk memasuki skuad di Piala AFF 2024. Hanya ada 2 pemain senior yang dipanggil, yaitu Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Keputusan timnas Indonesia bertolak belakang dengan peserta lain, Thailand dan Malaysia misalnya. Mereka mengombinasikan pemain muda dan senior juga pemain naturalisasi. Sementara Vietnam menurunkan kekuatan penuh alias semua pemain terbaiknya ikut serta termasuk pemain naturalisasi asal Brazil. Sehari jelang bergulirnya Piala AFF 2024 dilaporkan telah mendapatkan pengakuan dari FIFA sebagai FIFA A-Match untuk ranking FIFA meski digelar di luar kalender resmi FIFA. FIFA telah resmi mengonfirmasi bahwa ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 akan diakui sebagai pertandingan internasional FIFA dengan hasil yang berkontribusi pada peringkat dunia FIFA pada status Tier 1, tulis kabar yang disampaikan oleh akun X The ASEAN Ball. Perlu diketahui, FIFA A-Match adalah komitmen FIFA untuk menstandarisasi dan meningkatkan kredibilitas perhitungan ranking FIFA. Pertandingan yang diklasifikasikan sebagai A mencakup turnamen besar seperti Piala Dunia FIFA, Piala Konfederasi UEFA Euro, dan Piala Asia AFC yang mencakup babak kualifikasi dan final, terang akun tersebut. Selain itu, pertandingan persahabatan dan turnamen khusus juga dapat disebut sebagai FIFA A-Match dengan berbagai ketentuan penting. Mulai dari timnas senior yang diturunkan, wasit dan asisten wasit harus merupakan wasit bersertifikat FIFA. Pertandingan harus mematuhi peraturan FIFA, termasuk jeda minimal 48 jam antar pertandingan. Hingga laporan pertandingan dan daftar pemain harus diserahkan ke FIFA dan AFC. Dengan demikian, semakin banyak pertandingan A yang dimenangkan, semakin banyak poin yang dapat diperoleh, yang berpotensi meningkatkan peringkat FIFA tim yang berpartisipasi. Kemenangan dalam setiap pertandingan Piala AFF 2024 dapat memberikan tambahan poin yang cukup dan penting bagi tim-tim peserta. Potensi kenaikan ranking FIFA pun semakin besar. Bagi timnas Indonesia, penetapan FIFA A-Match pada Piala AFF 2024 bisa jadi kabar menggembirakan juga mengkhawatirkan. Karena tiap laganya ada resiko besar yang menanti. Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan poin lebih banyak bila mampu meraih banyak kemenangan. Apalagi ketika melawan Vietnam dan Thailand yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia.
Tapi bila bermain imbang apalagi menelan kekalahan, timnas Indonesia kehilangan poin cukup signifikan, terutama ketika berjumpa dengan tim-tim yang di bawah Indonesia dalam ranking FIFA seperti Laos, Filipina, dan Myanmar. Itu artinya ada plus dan minus yang bisa didapat oleh timnas Indonesia. Tapi satu yang pasti, status ini membuat Piala AFF 2024 jadi lebih bergengsi dan berisiko untuk para kontestan. Sementara itu, demi tampil maksimal, sejumlah kontestan memilih memanfaatkan pemain-pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka. Setiap negara telah mempersiapkan diri dengan matang, membawa talenta terbaik untuk mencetak prestasi. Para pemain naturalisasi diandalkan untuk menambah kekuatan tim, sekaligus memberikan dobrakan baru dalam permainan. Berikut adalah beberapa negara yang mengandalkan pemain naturalisasi. Vietnam. Vietnam akan membawa 2 pemain naturalisasi dalam turnamen kali ini. Tim berjuluk The Golden Star Warrior memasukkan Victor Lee, gelandang muda berbakat keturunan Rusia Vietnam yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Selain itu, mereka juga membawa Rafael Sen, penyerang asal Brazil yang kini berganti nama menjadi Nguyen Quan Son. Kedua pemain ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas serangan Vietnam dalam perjuangan mereka untuk meraih trofi. Malaysia. Malaysia juga tak mau kalah dalam persaingan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di bawah asuhan pelatih Pau Matre, Harimau Malaya mengandalkan 4 pemain naturalisasi, yaitu Martin Tierney, Sergio Aguero, Enrique Dos Santos, dan Paul Jose. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi ini diharapkan mampu membawa Malaysia tampil gemilang di turnamen, dengan target utama membawa pulang gelar juara. Kamboja. Salah satu kejutan datang dari Kamboja, yang membawa total 8 pemain naturalisasi, jumlah terbanyak di turnamen ini. Tercatat, Kamboja menyertakan beberapa pemain naturalisasi keturunan seperti Leng Nora dan Nick Taylor. Selain itu, mereka membawa 3 pemain naturalisasi asal Jepang, yakni Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, dan Takaki Ose. Tim ini juga diperkuat oleh 2 pemain berdarah Afrika, Mohamed Faiz Khan dan Abdul Qadir Coulibaly, serta seorang pemain berdarah Kolombia, Andres Nieto. Singapura. Timnas Singapura akan tampil tanpa salah satu pemain naturalisasi andalan mereka, Song Eui-yong, yang absen di turnamen ini, namun mereka telah menemukan pengganti dalam diri Kyogo Nakamura, pemain asal Jepang yang telah dinaturalisasi. Kyogo diharapkan mampu menjadi motor serangan utama di bawah arahan pelatih Tsutomu Ogura. Indonesia. Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong sebenarnya memanggil 3 pemain naturalisasi untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, yakni Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk. Namun karena turnamen ini tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, hanya Rafael Struijk yang mendapatkan izin dari klubnya. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menjadi bukti bagaimana sepak bola Asia Tenggara semakin berkembang, dengan para pemain naturalisasi menjadi bagian integral dari persaingan. Dengan persaingan yang matang dari setiap tim, turnamen ini dipastikan akan menjadi ajang yang seru dan penuh gengsi.